Hey, what's up Fusik Nation? Kembali lagi di Mulai Bisnis Online. Pada episode kali ini, aku mau bagi-bagi kalian ya insight dari 114 klien yang konsultasi dengan aku ya. Dan tentu ini insightnya mahal sekali ya, karena mereka bayar, kamu denger ini gratis ya. Insightnya adalah nantinya kamu itu bisa menentukan ya, kamu mau jual produk yang mahal, mau jual produk yang menengah harganya atau yang murah ya. Ini juga bisa kalian terapkan yang mungkin kamu tuh sudah jualan online ya. Kamu mau merevisi bisnis online kamu, itu juga bisa ya. Apalagi teman-teman yang baru mau mulai bisnis online ya, sedang mencari produk atau sedang testing produk. Nah, ini insight ini bisa kamu terapkan. Yang endingnya nanti itu kalian bisa dapat profit yang masuk ke kantong kamu itu jumlahnya pas. Oke ya, ini kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya ya, Nova Vivu. Ya, ini pembahasannya ada di layar dan mohon maaf nanti aku akan banyak lihat ke layar daripada lihat ke kamera. Seperti yang kamu semua itu sudah lihat di layar. Di sini ada segitiga ya, yang ada warnanya hijau, biru sama merah. Nah, di bagian pertama ini aku berikan judul, namanya adalah semakin mahal itu akan semakin segmented. Segmented tuh ya orangnya gampangnya itu aja ya, jadi nggak banyak yang beli gitu. Nah, kita akan mulai yang di paling bawah. Tentu adalah yang paling bawah adalah produk murah ya. Produk murah ini dia punya karakteristik perputaran uang yang dia paling cepat. Dia muternya cepat. Gampangnya dia kayak sembako ya. Jadi barang sembako itu bisa kita kategorikan sebagai barang yang harganya murah karena perputaran uangnya itu cepat sekali. Ya. Nah, tentu barang murah itu nggak cuman sebatas sembako ya, di luar sana banyak sekali ya, atau mungkin kamu ya yang sedang nonton ini juga jualan produk murah. Nah, cuman ngomongin tentang harga itu sangat relatif ya, dari murah, menengah sampai mahal ini ya. Setiap orang mempunyai perspektif terhadap harga yang berbeda-beda. Apalagi ya salah seorang penduduk di WKWK lain ya yang sering bilang murah banget. Ya, bagi dia beli barang yang harga miliaran tuh murah banget ya, walaupun endingnya dia sekarang terjerat suatu kasus. Rasa des. Nah, dari situ ya kita tahu ya sebenarnya murah, menengah, mahal itu kan tergantung perspektif kita masing-masing. Dan juga ternyata ya yang aku amati dari dashboard klien, murah, menengah, mahal itu juga dipengaruhi oleh barangnya itu sendiri ya. Ada misal kalau kamu jualan kamera ya, kamera kan nggak mungkin ya, kamera mirrorless harganya cuma ratusan ribu, itu nggak masuk akal ya. Kalaupun ada itu jangan dibeli ya, karena menjadi diragukan ya. Jadi itu ya harap diingat ya, terkait murah, menengah, mahal itu juga dipengaruhi sama perspektif kita masing-masing sama produknya. Nah, tadi murah seperti itu ya guys ya. Nah, terus kalau produk menengah itu harganya itu di sekitar 100-200an ribu ya. Sekali lagi ini tergantung perspektif masing-masing ya. Dan ini aku ngomong 100-200an ribu itu dari dashboard klien. Ada juga yang di angka 300an ribu ya. Tapi anggap aja kita deal di harga segituan, yaitu market menengah. Nah, ini kenapa kok yang di paling atas itu dia paling kecil ya, karena barang yang mahal itu dia customernya tidak sebanyak yang menengah sama murah. Itu konsekuensinya. Nah, terus ini kenapa ada garis yang aku tarik ke atas, lalu ada yang aku sebut namanya value. Oke, nah kita akan mempelajari di sini ya. Jadi semakin mahal suatu barang itu dia seyogyanya dia harus memiliki value yang lebih ya. Jadi barang mahal dibandingkan barang murah itu value-nya itu lebih. Nah, supaya kalian ini paham yang itu cepat ya, itu aku gunakan contoh yang ekstrim.
Jadi di dunia ini sorry aku lihat monitor lagi ya. Ada suatu perusahaan yang dia itu perusahaan otomotif ya, dia bikin mobil gitu, tapi dia mobilnya hypercar. Kalau teman-teman belum pernah dengar, itu brandnya namanya Koenigsegg ya. Ngomongnya memang agak susah itu brandnya ya. Jadi si Koenigsegg ini ya, dia adalah produsen mobil hypercar ya. Jadi bukan sport car, bukan sport car, bukan supercar kayak Ferrari gitu ya. Ini adalah hypercar yang jumlahnya itu sangat-sangat sedikit ya. Jadi bahkan dia itu setahun ya, bahkan nggak setahun ya, 2 tahun, 1 tahun gitu dia cuma memproduksi unit 6 unit, 14 unit, ya bisa dibilang kayak bisa dihitung jari gitu ya. Paling banyak dia yang sedang akan diplanningkan itu adalah 300 unit. Ya, itu adalah Koenigsegg Gemera ya. Nah, dibandingkan dengan misal kayak Toyota ya, misal dengan Avanza ya, yang tentu dalam setahun dia bisa memproduksi dalam skala yang sangat-sangat banyak. Dengan contoh yang ekstrim tadi itu aja kalian sudah bisa memahami ya bahwa ternyata ya produk yang nilainya sangat mahal. Oh ya, BTW Koenigsegg tadi itu harganya satu mobilnya itu bisa sampai di Indonesia guys, itu harga mobilnya bisa mencapai 63 miliar ya. Jadi memang rata-rata harganya mobilnya ini di angka million dollar, kalau di rupiahnya sampai puluhan miliar ya. Jadi bisa dibayangkan ya, memang produknya ini produk yang sangat-sangat mahal. Nah, bandingkan dengan Toyota tadi ya. Nah, jadi ya, segitiga yang aku bikin ini tadi memang ini beneran real fakta juga di lapangan ya. Jadi memang semakin mahal barangnya itu value-nya harus lebih ya. Dan tentu konsekuensinya adalah karena value-nya lebih ya. Yaitu nanti orang yang akan beli ya produk mahal itu tidak sebanyak orang yang akan beli produk menengah ataupun murah. Nah, ini kemarin sempat ada juga ketika konsultasi, klienku itu suka banget dengan produk yang itu murah karena perputaran uangnya cepat. Tapi dia lupa ya, marginnya itu ternyata tipis. Nah, itu harap diperhatikan ya. Lalu yang selanjutnya ya, mungkin dari tadi ya, dari pembahasan tadi kamu lalu memikirkan ya, mempertimbangkan, kalau gitu aku mau jualan produk yang mahal sekalian aja ya. Apalagi nanti kalau untungnya banyak. Tapi ya, mahal itu memang belum tentu untungnya banyak ya. Makanya di sini aku punya quote buat kalian semua ya. Omsetnya bombastis, profitnya menangis. Nah, makanya kalau kamu lihat orang ngiklan ataupun keluar-keluar omsetnya miliaran, itu biasa aja guys ya. Karena itu perjalanannya masih jauh, itu masih menjadi margin ya, atau gampangnya kayak laba kotornya gitu. Terus habis itu nanti masih juga dipotong-potong biaya-biaya lainnya baru jadi profit ya. Jadi nggak usah gumunan lah ya, nggak usah mudah tercengang dengan omset yang bombastis ya. Nah, yang di bagian kedua ini ya, ini insight yang sangat-sangat mahal sekali karena ini kita akan melihat hasil-hasil konsultasi ya, klien-kliennya Fusik dengan Fusik ya. Oke ya, supaya pembahasannya ini menjadi lebih real ya, nggak sekedar teori doang. Nah, ini aku lihatkan beberapa laporan ya, tentu tak sensor ya, informasi-informasi yang sensitif. Nah, misal nih kamu seperti klien aku ini ya, dia menjual produk skincare ya, yang harganya di 250.000 sampai di 297. Ya, ini dia sebagai reseller di suatu brand skincare yang resellernya sudah banyak banget ya. Pasti kalian sudah tahu ya, nggak perlu aku sebut mereknya ya. Dan nanti jangan komen di kolom komentar. Nanti kalian bisa didatengin sama lawyer kan berabe ya. Nah, dari harga 250.000 sampai 297.000 itu, ternyata klien aku ini dia hanya mendapatkan margin di angka 20 sampai 23%, yaitu 50.000 sampai 70.000. Bagi dia itu cukup gede. Nah, ini kan gawat ya, perspektif tuh
bahaya ya. Enggak bahaya ya. Ya emang kayak gitu perspektif ya. Nah, jadi angka segini ya, ternyata setelah produknya diiklankan itu ternyata nggak nututi ya, nggak bisa ngecover biaya iklannya. Tentu ini nggak cuma sekedar omong kosong. Setelah diiklankan ya, ternyata bisa kalian lihat ya minus di angka 1.129.419 ya. Jadi kalau teman-teman yang punya produk dengan margin segitu atau baru mau milih produknya marginnya segitu, harus dipikir-pikir, oke? Lalu yang selanjutnya, ini adalah produk yang menurut aku ini murah ya. Dia jualan suatu makanan, tapi makanannya apa nggak perlu aku sebutkan. Nanti nggak etis juga ya. Dia jualan makanan yang harga jualnya di angka 22.000 ya. Lalu keuntungannya ada di angka 50-an% ya. Kita bulutin aja ya. Nah, setelah diiklankan ya, ini udah di pertemuan terakhir ya dia. Ini hasil iklan 7 hari, oke. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, itu dia mendapatkan omsetnya sekian, oke. Terus ketika dipotong keuntungan produknya ketika dipotong sama biaya iklan itu ada di angka 28,89% ya. Jadi ingat ini produk yang dikategorikan murah karena makanan dan harganya umumnya juga segini ya. Keuntungan produknya 54%. Setelah dipotong biaya iklan itu masih untung ya dengan laba kotornya dibanding dengan ininya omsetnya adalah di 28,89%. Tentu ini masih dipotong sama biaya lain. Tapi setidaknya setelah dipotong biaya iklan masih oke ya. Jadi buat teman-teman yang mau jualan produk murah makanan, nah bisa menjadi harapan ya. Tentunya ini bisa jadi kayak gini juga karena satu customer itu dia belinya lebih dari satu ya. Aku juga udah pernah bahas ini di video yang lain ya. Lanjut ya. Nah, kalau ini produk untuk menengah ke atas. Jadi ini sepatu ya, sepatu fashion yang pernah aku bahas juga ya. Dia margin produknya ada di angka 60%. Oke. Lalu setelah ngiklan itu ternyata ya keuntungan laba kotornya setelah dipotong biaya iklan dibandingkan dengan omsetnya itu ada di angka 42%. Ini fashion ya. Stratanya di menengah ke atas. Lalu selanjutnya ini itu fashion ya. Ini adalah dress hijab tapi mereknya apa itu rahasia ya, nggak mau aku reveal juga ya, kasihan kliennya, rahasianya dia. Ini dia fashion di marginnya dari harga jualnya adalah 40-an% ya. Ini kelasnya menengah. Oke. Dan setelah diiklankan itu laba kotornya ya itu ada di angka 26,70%. Bisa kalian lihat ya, omsetnya sekian 45.157 ya. Lalu marginnya atau keuntungan kotornya ya setelah dipotong biaya iklan tuh ada di angka 12 juta sekian ya. Kalau marginnya segitu itu masih aman. Lalu yang selanjutnya ini mohon maaf memang banyak banget, nggak apa-apa ya. Supaya kalian itu insight-nya tambah banyak. Nah, lalu yang selanjutnya ini produknya yang berhubungan dengan melahirkan. Itu ada di angka 72%, 61%. Nah, itu setelah dipotong biaya iklan ya, omsetnya, margin setelah dipotong biaya iklan ada di angka sekian, 40% masuk. Oke. Lalu yang berikutnya ini adalah ini produk perawatan diri ya. Yang ini kalau kalian lihat harganya di 159. Mungkin kalian bilang ini menengah, tapi sebenarnya ini produk mahal ya. Karena produk lainnya yang dikategorikan sama dengan klienku ini harganya cuma di harga 10.000, 20-an ribu ya. Dia harganya cukup mahal. Tapi dia diselamatkan dengan margin produknya di angka 84% ya, hampir menyentuh 85% ini. Setelah dipotong biaya iklan ya, marginnya itu ada di angka 54%. Ini paling tinggi ya dari yang tadi ya, seingat aku ya. Lalu yang selanjutnya itu ini aksesoris rumah ya. Nah, ini dia marginnya ada di angka 64%, harga produknya 99%. Ini kelasnya menengah ke bawah ya.
Lalu setelah dipotong biaya iklan itu ada di angka 46%. BTW ini yang dihitung di sini ini masih angka COD ya. Kalau realnya segini ya 15%. Nah, ini masih untung ya. Jadi kalau kamu mau jualan produk murah di harga sekian, marginnya sekian, masih aman ya. Lalu selanjutnya ini makanan ya, makanan. Nah, ini makanan sama seperti tadi ya, satu customer bisa beli lebih banyak. Ini kelasnya menengah ya. Dan kalian lihat di sini juga dia menang karena bukan menang, profit karena apa? Customernya itu banyak yang repeat order ya. Bahkan setengah menyumbang hampir mirip ya, setengah dari omset customer baru ya. Jadi dia untungnya jadi lumayan ya. Segitu. Lalu yang selanjutnya ya, ini adalah produk. Ya, ini cukup unik produknya ya. Jadi dia ini menjual produk yang ada hubungannya dengan tidur ya. Nggak perlu aku jelasin apa itu tidurnya, itu karena rahasianya dia. Kalau kalian lihat ya, produknya ada di harga hampir 400.000, bahkan ada yang di angka 555.000 ya. Nah, ROAS-nya itu cukup tinggi ya, 4,8 ya. Dia spend 12 juta ya, dia dapat ROAS-nya itu 4,8 ya. Cuman kalau kita lihat dia memang marginnya di angka 48,52%. Ya agak lumayan ya. Cuman ternyata marginnya setelah dipotong biaya iklan itu ada di angka 15,18% ya. Jadi memang terlihat besar, ternyata marginnya belum tentu besar. Oke, nah sekarang kita balik ke sini ya. Nah, dari perjalanan kita tadi ya, ngelihat laporan iklan tadi ya, itu bisa dapat kita simpulkan, tapi ini terbatas kesimpulannya hanya dari insight aku tadi ya. Tentu kalian bisa menyimpulkan berbeda kalau punya data yang berbeda ya. Jadi kalau kamu mau mencari produk yang mau diiklankan di dunia online ya, menggunakan Facebook, Instagram Ads ya, terutama itu, jangan memilih atau memasarkan produk yang punya margin ya di 20% atau ke bawah ya. Itu berdasarkan data tadi itu nggak selamat ya. Jadi kelihatannya harganya tinggi tapi ternyata keuntungan buat dirimu itu minim. Nah, itu berbahaya ya. Nah, sweet spotnya ya, sweet spot ya. Itu di angka 40 sampai 80% ya. Nah, ini sweet spotnya ya. Ini kayak Goldilocks zone-nya gitu ya. 40 sampai 80%. Jadi kalau kamu mencari produk ya, atau sudah punya produk yang memang itu margin keuntungannya itu ada di angka 40 sampai 80% berdasarkan data yang aku punya ya, itu aman. Lalu lanjut ya di berikutnya ya, ini sudah 20 menit nggak apa-apa, ambil kopi silahkan ya, karena ini memang panjang ya. Jadi kalau kamu misal ya nanti mau jual produk yang harganya mahal dan kepengen tetap mau dibeli sama customer, nah ini ada pertanyaan unik ya dari salah seorang teman kalian ya yang ngejawab question aku di Instagram ya. Jadi dia bilang gini, dia tuh jualan produk mahal ya. Terus gimana solusinya? Lihat harga langsung dia membisu, lalu hilang bagaikan angin berlalu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena apa? Karena value dari produkmu yang mahal itu tuh belum sampai ke customer kamu secara efektif dan efisien. Di bagian yang ketiga ini ya, itu aku membaginya menjadi dua jawabannya ya. Jadi yang pertama ya, kalau kamu mau jual produk mahal tapi tetap mau dibeli ya, itu yang aku lihat ya, itu yang pertama adalah kalau memang produknya secara umum mahal, itu biasanya akan dibeli. Contoh ya, kamu jualan kamera ya, kamera mirrorless itu contohnya ya, contoh ekstrimnya lah ya, yang banyak supaya kebanyakan orang paham. Kamera itu harganya jutaan itu wajar ya. Nah justru kalau kameranya harganya cuma ratusan ribu, mirrorless gitu ya, itu malah nggak masuk akal, malah dikira kayak penipuan atau mungkin barangnya itu barang yang nggak jelas gitu ya. Nah jadi yang pertama adalah kalau memang produknya secara umum itu mahal, itu akan cenderung akan dibeli ya. Tentu nanti yang nggak akan mau yang akan bikin mereka nggak mau beli itu bisa jadi karena mungkin penampilan tokomu, brandingmu,
atau mungkin pelayananmu yang kurang bagus ya. Lalu yang kedua itu adalah ketika memang value dari produkmu atau brand kamu itu melebihi produknya itu ya. Sorry tak ulang ya, mungkin tadi belibet ya. Value yang melebihi dari produk. Nah, ini contoh nyata real yang itu memang hanya ada di WK-WK lain atau mungkin di luar juga ada ya. Jadi salah satu tim aku ya, dia membeli HP baru kemarin ya, yang harganya di 15 juta, dia beli iPhone 13. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi yang menjadi tolol, ya, si bocah ini dia tuh gajinya ya di UMR plus sama bonus-bonusan lah gitu. Nah itu kan nggak masuk akal, bahkan di rekeningnya aja itu 5 juta pun nggak ada. Dan percaya nggak percaya, dia beli iPhone 13 itu dengan cara apa? Kredit. Kan goblok banget kan, kredit selama kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian besar dari kalian bilang, oh ya kan nggak apa-apa ya gitu. Ya tentu lagi ini adalah perspektif, tapi dari segi pandang di sini pembelajaran kita ya, kok bisa orang itu tabungannya aja nggak ada senilai iPhone 13 ya, dia sampai rela mau ngutang. Karena apa? Value produknya si iPhone itu ya, itu sampai di otak ya, sampai di alam bawah sadarnya si bocah itu ya. Ya, jadi kalau barang kamu yang kamu anggap mahal itu kok belum terjual atau susah terjual ya, itu besar kemungkinan apa? Value-nya belum terkomunikasikan secara efektif dan efisien, atau mungkin barangnya sendiri nggak ada value. Nah, ngomongin tentang value suatu barang, produk ya, itu menurut pengamatan aku itu ada 2, tak tulisin sekalian di sini ya. Jadi yang pertama ya, itu memang ada value intrinsic. Oke. Ya. Nah, value intrinsic ini yang dimiliki sama memang barangnya sendiri, produknya sendiri, memang dia punya value intrinsic. Nah, contohnya adalah seperti klien aku tadi yang menjual barang perawatan diri yang marginnya di 80% tadi ya, yang aku bilang itu mahal ya. Kenapa dia tetap bisa laku ya dengan harga segitu? Karena memang barangnya ini punya value. Value-nya gini. Jadi kompetitor-kompetitornya dia atau produk-produk yang mirip sama dia itu kalau dipakai akan habis paling cuma 2 minggu 3 minggu. Tapi produknya dia bisa dipakai sampai 6 bulan. Nah, itu kan benar-benar value yang sangat-sangat tinggi, sangat kuat. Nah, misalnya seperti itu. Itu berarti produknya punya value intrinsik ya. Lalu yang berikutnya itu adalah value extrinsic. Nah, ini yang memang agak susah ya. Extrinsic itu tulisannya gimana sih? Bahasa Indonesia aja ya. Extrinsic. Nah, ya. Dan jadi ya, kalau memang produknya itu value-nya mungkin biasa aja atau bahkan nggak ada value-nya sama sekali, biasanya seorang pebisnis itu dia akan menambahkan, menyematkan ya suatu value extrinsic, biasanya berupa brand ya. Contoh ekstrim lagi adalah dulu Apple sebelum punya chip M1 ya, itu dia hanya menggunakan chipnya dari Intel ya. Kalau orang-orang yang gemar teknologi tahu ya, itu memang chip Intel di laptop MacBook itu performanya so-so lah gitu. Tapi Apple bisa menjual MacBook dengan harga yang lebih tinggi daripada kompetitornya. Karena apa? Karena value dari brandnya si Apple itu sendiri ya. Nah, ini permainan perspektif ya. Ya, jadi itu 2 itu ya. Daripada nanti ngalor ngidul, kalau kamu mau ngejual barang mahal, pastikan barangnya punya value yang melebihi dari produknya itu sendiri. Gitu. Terakhir ya, ini sudah hampir setengah jam ya. Kalau misal kamu mau ngejual barang yang murah, itu it's okay, nggak apa-apa. Itu kan keputusan kamu sendiri ya. Nah, cuman memang ada beberapa konsekuensinya. Konsekuensi yang pertama ya, itu pasti nanti kalian akan nyemplung di market yang itu price
sensitif ya. Mereka yang beli produk kamu itu memang sangat-sangat sensitif. Mereka beli karena harganya murah ya. Itu harus diperhatikan ya. Dan ketika nanti ada barang yang sama dan itu memang harganya murah, mereka akan lari ke situ. Itu konsekuensinya kalau jual barang murah ya. Lalu yang berikutnya, memang orang-orang yang beli barang murah ini mereka cenderung udik ya. Udik dengan ekspektasi yang nggak masuk akal ya. Jadi biasanya ini kamu murah itu biasanya tuh barang-barang KW, karena ada klienku yang jualan barang KW ya. Customernya itu punya ekspektasi yang nggak masuk akal. Setelah barangnya nyampe ternyata berbeda. Nah, dan malah ngomel ya. Udah tahu barangnya murah, kok ekspektasinya mahal. Itu kan konyol ya. Makanya udik ya. Itu karakteristiknya ya. Nah, terus karena udik, nah biasanya mereka ini gaptek. Karena gaptek, kalau kamu mau pakai checkout di website, biasanya mereka nggak bisa ya, karena mereka gaptek. Nah, itu tadi ya, silahkan digunakan ya insight-nya untuk memutuskan ya, kalian mau jualan produk yang mahal, atau yang menengah, atau yang murah. Itu nggak ada yang salah sama sekali ya, sakarepmu, bebas ya. Tentunya nanti harap diperhatikan marginnya ya, karena marginnya itu nanti yang akan digunakan untuk motong biaya-biaya yang lain ya. Maksudnya akan digunakan untuk bayar tim kamu, mau digunakan bayar untuk iklan ya. Jadi nanti baru jadi profitnya. Kalau marginnya tebel, nanti profitnya bisa kemungkinan tebel. Karena profitnya tebel, kamu jadi senang ya. Oke, itu aja ya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.